Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa MTS Negeri 9 yang saya cintai, pada kesempatan hari ini kita akan membahas lembar kerja pertama tentang listrik statis. Untuk soal yang pertama, jika sebuah benda dibagi secara terus-menerus, maka akan didapatkan bagian terkecil yang disebut atom. Nah, apa bagian-bagian atom tersebut? Pada slide presentasi sudah saya sampaikan di sana bahwa atom itu terdiri atas proton, elektron, dan neutron. Proton adalah bagian dari inti atom yang bermuatan positif. Sedangkan neutron adalah inti atom yang tidak bermuatan atau netral. Sedangkan elektron adalah bagian terluar dari atom yang bermuatan negatif. Elektron merupakan bagian atom yang mudah berpindah, sehingga bisa menghasilkan atom bermuatan. Atom bermuatan itu adalah atom yang tidak stabil, karena bisa kelebihan atau kekurangan. Apa yang dimaksud dengan atom negatif, atom netral, dan atom positif? Mari kita lihat slide berikut. Atom dikatakan netral apabila ada neutron, ada proton, ada elektron. Dan kita lihat semuanya jumlahnya sama. Jumlah proton ada 2, jumlah elektron ada 2. Sehingga atom yang bermuatan netral itu atom yang jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Sedangkan atom bermuatan positif, kita lihat kalau kita punya neutron, proton, dan elektron. Ini tadinya mula-mula netral. Kita lihat, jika salah satu elektronnya pindah, elektronnya pindah keluar, maka atom tersebut akan bermuatan positif karena elektronnya berkurang. Maka yang disebut muatan positif adalah atom yang kekurangan elektron. Dan yang terakhir, atom bermuatan negatif. Kita lihat, nah, jika salah satu elektronnya masuk, nah ada elektron yang masuk. Nah, kita lihat ternyata jumlah elektronnya lebih banyak. Berarti atom negatif adalah atom yang kelebihan elektron. Kita lanjut yang ketiga. Sebuah benda juga dapat bermuatan listrik. Cobalah menggosok penggaris atau pulpen ke rambut kering. Kemudian kita dekatkan ke arah potongan kertas. Apakah yang terjadi? Ternyata potongan kertas kecil tersebut bisa menempel pada penggaris atau pulpen plastik. Nah, bagaimana penjelasannya? Ya, benda yang bermuatan karena digosok, maka elektronnya berpindah. Kalau elektronnya berpindah, maka dia akan menjadi benda bermuatan. Kita lihat gambarnya. Penggaris yang digosok kain wol atau digosok pada rambut, maka elektron akan berpindah dari kain wol ke penggaris. Jadi penggaris menjadi kelebihan muatan.
Kalau penggarisnya menjadi kelebihan muatan, maka dia akan bermuatan negatif. Karena dia bermuatan listrik negatif, maka dia akan menarik potongan kertas kecil. Nah, demikian juga kalau nanti kita balik. Di sana kalau ada kaca. Nah, kaca digosok dengan kain sutra. Apa yang terjadi? Ternyata elektron dari kaca berpindah ke kain sutra, sehingga kaca menjadi kekurangan elektron atau dia menjadi bermuatan positif. Kita bisa membuat benda menjadi bermuatan positif atau negatif. Benda apa saja yang bisa dibuat bermuatan listrik dan apa yang digunakan untuk menggosok? Baik, lihat pada tabel berikut. Nah, ini ada plastik, mika, dan ebonit. Ebonit itu bahan untuk membuat saklar, ya, bahan saklar. Jadi seperti gabungan antara plastik, ya, dan atom. Itu namanya ebonit. Ebonit kalau digosok kain wol atau rambut kita, maka dia akan bermuatan negatif. Sedangkan kaca atau karet yang keras, karet keras bukan karet lunak, jika digosok dengan kain sutra akan bermuatan positif. Lanjut yang kelima, elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui benda bermuatan. Jadi benda itu bermuatan atau tidak dapat kita gunakan alat namanya elektroskop. Nah, bagaimana cara kerjanya jika didekatkan dengan benda bermuatan positif atau negatif? Kita lihat jawabannya. Elektroskop adalah alat untuk mengetahui atau menguji benda bermuatan. Kita lihat. Jadi, elektroskop itu ada knob atau batang atau kepala, ya. Kemudian ada batang logam dan ada daun. Nah, elektroskop itu kalau kita dekatkan dengan sisir yang bermuatan negatif, ya, maka kedua daun logamnya akan membuka. Nah, apa yang terjadi jika elektroskop yang mula-mula netral didekatkan dengan batang kaca yang positif? Apa yang terjadi? Ternyata daun logam juga membuka. Jadi, elektroskop itu jika didekatkan dengan yang negatif membuka. Jika didekatkan dengan yang positif membuka. Jadi, dia hanya bisa mendeteksi muatan listrik. Nah, bagaimana cara kerjanya? Seperti ini. Jika elektroskop didekatkan benda negatif, maka elektroskop akan terjadi induksi. Muatan positifnya berkumpul di kepala karena ditarik oleh muatan negatif. Sedangkan muatan negatifnya akan ditolak sehingga dia akan berkumpul ke daun elektroskop. Karena kedua daun bermuatan yang sama, maka daun elektroskop akan membuka. Nah, dengan cara yang sama, nanti adik-adik bisa membuat cara kerja elektroskop jika didekati dengan muatan positif. Kita lanjut, nomor 6. Benda bermuatan bisa tarik-menarik atau tolak-menolak. Bagaimana penjelasannya? Sebutkan pula contohnya. Jadi, benda yang berbeda muatan akan tarik-menarik. Tetapi kalau muatannya sama, maka akan tolak-menolak. Perhatikan gambar berikut. Salah satu sifat muatan listrik. Salah satu sifat muatan listrik adalah tarik-menarik dan tolak-menolak. Benda yang berbeda muatan akan tarik-menarik. Contohnya adalah kaca yang sudah bermuatan positif
dengan sisir plastik yang bermuatan negatif, maka dia akan tarik-menarik. Sedangkan kalau ebonit yang digosok, dia akan bermuatan negatif. Didekatkan dengan sisir plastik yang juga digosok, dia bermuatan negatif. Maka negatif dan negatif akan tolak-menolak. Nomor 7, besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak dua benda bermuatan dipengaruhi oleh besar muatan masing-masing dan jarak antara kedua muatan. Jelaskan kedua pengaruh tersebut pada besarnya gaya. Nah, soal ini berkaitan juga dengan soal nomor 8. Jadi nanti Bapak akan membahas dua-duanya sekaligus. Nomor 8, besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak dua benda dikenal sebagai hukum Coulomb. Bagaimana bunyinya, bagaimana rumusnya, mari kita lihat slide berikut. Hukum Coulomb. Hukum Coulomb bunyinya, besar gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan. Jadi secara matematis dirumuskan FC hukum Coulomb sama dengan konstanta atau tetapan Q1 muatan 1 kali Q2. Q1 kali Q2 dibagi kuadrat jarak. Jadi itu rumusnya. Kemudian bagaimana pengaruhnya pada gaya? Kita lihat pada berikutnya. Hukum Coulomb, besar gaya itu sebanding dengan muatan masing-masing. Ya, artinya kalau muatannya semakin besar, maka gayanya juga akan menjadi semakin besar. Jadi tinggal mengalihkan saja karena F sebanding dengan muatan A dan muatan B. Kemudian yang kedua, berbanding terbalik. Nah, kata-kata berbanding terbalik dengan kuadrat jarak artinya adalah kalau jaraknya semakin dekat, berarti jaraknya semakin kecil, maka gayanya akan menjadi semakin besar. Sebaliknya, jika jaraknya semakin jauh atau semakin besar, maka gayanya akan semakin kecil. Anak-anakku, demikian untuk penjelasan lembar kerja pertama. Kita akan bertemu lagi pada lembar kerja yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.